Silakan. Ada lagi yang mau diperkenalkan mungkin Iren? Sama asal gereja saya di Gereja Protestan Maluku, Jemaat Betania. Wow, Itu saja oke. kok. Sip, mantap. Thank you banget Iren. Jadi teman-teman maaf ya yang ini sudah taken. Jadi tidak boleh diganggu-ganggu lagi. Nah, Jeffrey, boleh perkenalan Jeff? Udah aman nih mic-nya Jeffrey? Dan kameranya mungkin udah aman? Udah bisa? Jeff, ganteng? Hai ganteng. Menggoda sekali ya saya ya. Maaf ya. Guys, guys, Oke. Ya, Jeff. Boleh silakan diperkenalkan dirinya Jeff. tolong dong yang Jeffrey Purnia tolong dibuka dong. Itu nggak bisa soalnya aku ganti Oh, HP satu guys. lagi, Kenji, minta tolong Ken. Kita menolong Jeffrey ya. Sebentar ya teman-teman ya. Hai, salam. Nah ini dia, ganteng kan ya teman-teman ya. Saya nggak bohong kan? Sorry nih, tadi ada gangguan. Nggak apa-apa Uh, Jeff. ya, perkenalkan namaku Jeffrey. Aku udah umur 22 tahun sih sekarang, mau udah bulan Mei sih ya. Terus asalku dari Kalimantan dan sekarang aku stay-nya di Batam. Dan gereja lokalku sama sih sama kayak aku itu gereja GPKDI Batam sih. Dan statusku sekarang masih sendiri sih. Asik. Nah ini penonton beryuforia, yeay gitu ya. Oke, nanti teman-teman yang mau minta aja Instagramnya Jeffrey ya. Silakan, mana tahu kan. Siapa tahu ada yang tergayat gitu kan, ya. Amin gitu ya, amin. Oke. Nah, kita mau bincang-bincang sedikit nih, teman-teman ya, sama Jeffrey dan Iren. Aku mau tanya nih. Aku mau tanya. Nah, pertanyaan pertama, kalian tahu dari mana sih komunitas Dynamic Blessing ini? Pertama, apakah dari event atau kalian ketemu tiba-tiba lagi scroll-scroll sosial media atau dari mana nih? Boleh diceritain nggak dari Jeffrey dulu mungkin, Jeff? Nah, kalau aku sih tahu dari Dynamic Blessing itu sebenarnya dari teman juga, dan juga kebetulan ada teman-teman yang pelayanan di sana gitu, jadi tahu. Jadi aku yang ya intinya dari teman sih tahu Dynamic Blessing juga. Kebetulan aku punya sosial media juga gitu, scroll TikTok kayak Asik. itu, tahu dari sana juga gitu ya teman-teman. Oke, mantap. Berarti tahu dari teman dan tahu dari sosial media juga ya, Jeff ya? Wah, pasti nih Ya teman-teman Kak. juga mungkin beberapa ada yang familiar ya, tahu dari teman juga sosial media juga. Dan kalau Iren nih, Iren tahu dari mana Ren? Dynamic Blessing. Kalau Iren sih taunya dari event. Oh, dari event Awalnya apa tuh? main-main event Insecure di bulan Wes, April tahun lalu. mantap. Pas lagi scroll-scroll kan, kebetulan nih ada event bagus topiknya, jadi ikutan deh. Pas ikut Akhirnya nyesel tahu nggak deh nih? Dynamic Topiknya Blessing. beneran bagus nggak? Kayak yang Iren yang Iren kira gitu. Nggak nyesel sih kak, bagus. Buktinya sampai sekarang masih ikutan nih kak. Asik, guys, mantap. Udah nggak insecure lagi dong ya sekarang ya? Ya amin amin kak. Amin. Amin. Oke, wes mantap mantap. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, aku pengen nanya, kenapa sih kalian memutuskan akhirnya untuk terlibat di komunitas Dynamic Blessing gitu? Padahal kan sebenarnya kalau kita ikut event aja kan nggak apa-apa ya, gitu boleh-boleh aja. Nah, tapi kenapa kalian memutuskan untuk terlibat di DCG, di DBA dan di lain-lainnya? Nah, boleh dari Iren dulu mungkin boleh jawab Ren? Oh, kalau Iren sih sebenarnya pas ikut yang event Insecure itu, Iren udah rindu banget punya komunitas gitu kan. Pengen tuh bertemu di dalam komunitas, di dalam Tuhan. Nah, kebetulan ikut event, lalu menurut Iren ya bagus nih kayaknya. Apa salahnya gitu kan. Apa salahnya kalau Iren coba masuk kan untuk pertumbuhan juga. Jadi akhirnya Iren ikuti terus deh sampai deh ke DCG, sampai ke DBA, sampai ke pelayanan. Enak kak, fun banget. Oke, nah tadi kan pengen bertumbuh ya Ren, terus mendapatkan Ya, pertumbuhannya nggak tuh sampai sekarang? ya puji Tuhan sampai sekarang. Selain Wes, pertumbuhan, penghiburan juga nih kok. aduh Banyak mantap, banyak penghiburan. asik. Nah apa nih Ren contoh yang bertumbuh di dalam kehidupannya Iren? Boleh kasih contoh nggak ke kita? Nah, Sedikit. kayak kalau ikut DBA kan uh, ada satu topik tuh kayak tentang kebiasaan baru. Nah, dari situ kayak Iren mulai belajar untuk ayo kejar bangun kebiasaan baru.
belajar untuk kasih waktu sama Tuhan lebih dalam lagi. Tapi itu memang gak gampang sih Kak, kayak kitanya juga harus push diri kita gitu Kak. Jadi semakin kayak kita ikut-ikut di CG, di BA, kita ikut eventnya juga kayak kita di reminder gitu Kak, ayo gitu. Walau kadang-kadang ada jatuhnya tapi kayak di push terus Kak, kayak ada selalu pengingatnya. Wes. Gak gampang jatuh gitu Kak, pasti ada Amin. diingetin gitu Kak. Jadi kayak ada yang magerin gitu ya, ada yang jagain ya Ren ya? Iya. Wah, mantap sekali. Thank you Iren. Jawabannya sangat spektakuler. Asik. Nah, kalau Jeffrey, gimana Jeff? Ini aku yakin jawabannya juga spektakuler juga nih. Kenapa memutuskan akhirnya terlibat dalam komunitas Dynamic Blessing, Jeff? Coba Jeff, dibagiin ke kita dong. Nah, sebelumnya sih aku ya apa ya kayak tertarik juga gitu dari teman-teman, keren banget gitu ya. Kok pelayanannya kayaknya hebat gitu. Terus aku juga kayak apa ya, kayaknya mau join juga deh pelayanan ini. Kayaknya aku mau bertumbuh bersama gitu, mau bertumbuh bareng gitu. Dan kebetulan aku juga kayak terus di backup gitu sama teman-teman. Jadi aku juga apa ya, di dalam komunitas ini apa ya, rindu banget juga untuk apa ya, punya kerinduan untuk melayani apalagi sesama teman gitu ya, bagikan kasih Tuhan gitu melalui pelayanan. Itu Nah, saja. salah satu pelayanan yang Jeffrey udah jalani nih, yang dibagiin ke temen apa nih Jeff? Boleh kasih ke kita nggak contohnya? Sejauh ini sih aku itu pelayanannya kayak merintis gereja, terus kedua pemuritan sih, kayak apa ya, membimbing teman-teman tuh bertumbuh bareng gitu. Wis, gila, mantep banget Jeffrey nih. Jadi teman-teman sekali lagi yang single, boleh dihubungi Jeffrey ya, silakan. Available kan ya Jeff ya, boleh ya Jeff ya? Aman tuh teman-teman tuh. Ayo, kesempatan di mana lagi nih teman-teman? Silakan diserbu Jeffrey. Habis ini Jeffrey DM-nya langsung tet gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Nah, ini meaningful banget nih pasti nih, aku yakin jawabannya. Nah, boleh dari Jeffrey dulu mungkin yang jawab ya. Apa sih arti dynamic blessing buat kamu, Jeff? Boleh satu kata, satu kalimat, atau mau satu paragraf, satu cerpen juga boleh, silakan Jeff. Ya, itu Kak Thomas. Aku merasa ya dari komunitas dan blessing itu aku merasa keluarga rohani yang membuat aku itu bisa terbuka, bisa berbagi. Contohnya lah masalah kehidupan, aku tuh kayaknya apa ya, di backup gitu, mau diterima, terus bisa dihormati sama teman di sana. Aku merasa apa ya, dirangkul gitu, bahkan apa ya, apalagi saling mendoakan. Aku merasa apa ya, hubungan sama mereka itu luar biasa gitu Kak. Yes, berarti udah ketemu banyak sahabat nih ya di Dynamic Blessing ya? Banyak banget pokoknya. Asik. Nyesel nggak bersahabat dengan mereka? Pastinya enggak dong Kak. Wis, mantap. Gila. Karena sama-sama terbuka apa adanya ya, Jeff, jadinya ya. Bener ya? Itu yang paling penting poinnya Kak. Wis, gila. Mantap banget. Oke, nah, Iren nih. Kita mau juga jawaban yang pastinya menarik dari Iren. Kira-kira buat Iren, apa sih arti dynamic blessing buat kamu, Ren? Boleh diceritakan ke kita, Ren? Kalau arti dynamic blessing buat Iren sendiri sih kayak yang tadi Jeffrey bilang, kayak keluarga tambahan nih, keluarga baru, punya teman-teman baru kayak jadi tempat sharing, kayak bisa jadi apa adanya, kayak nggak harus kayak pura-pura atau nggak takut dihakimi, karena kayak welcome banget gitu. Kalau kita salah pun atau kita lagi jatuh pun, kita tuh kayak nggak dihakimi, tapi kita diingetin, kayak kita buat ayo bangkit lagi, jadi diarahkan bukan dihakimi. Lalu kayak bisa juga jadi kayak tempat kita tuh menerima penghiburan gitu kan, pas kita sharing nih, kita lagi pergumulan nih, tapi kita dapat banyak penghiburan, banyak topangan, banyak doa, jadi kitanya jadi kuat, kayak kita merasa kita nggak berjuang sendiri gitu Kak. Mantap. Berarti yang sedih-sedih boleh banget ya ikut komunitas ya, Ren ya? Ya banget, harus Kak, pasti dapat penghiburan yang banyak banget. Wes, gila, mantap. Boleh kasih contoh nggak satu penghiburan yang Iren dapat dari teman-teman? Nah, kalau kemarin tuh abis di CG, ada teman di CG Iren, Gracia namanya. Senang banget, Gracia, ada Meli Elsa, sama Kak Karen, Kevin, dan kemarin Angel Andrea.
kayak kita tuh suka seru-seruan, gokil-gokilan. Kalau kayak kita lagi sedih tuh suka banget dihibur, kayak dibikin bercanda, ketawa gitu. Jadi habis itu pun kayak kita diem-dieman. Gracia tuh suka sekali kayak kasih penguatan, suka saling Wow. mendoakan. Jadi kayak bersyukur gitu, Tuhan makasih gitu, dikasih penghiburan, dikasih orang-orang yang luar biasa untuk menopang gitu. Yes, mantap banget. Nah, buat Iren dan Jeffrey nih, ada nggak sih sedikit apa ya, encourage atau kata-kata buat teman-teman yang sekarang ada di tempat ini, tapi masih ragu nih buat ikut komunitas Dynamic Blessing? Mungkin dari Iren dulu nih, mau ngomong apa sama teman-teman? Nah, buat Iren pribadi nggak pernah nyesel ada di komunitas ini. Puji Tuhan, pasti ada banyak tantangan, tapi kalau kita mau, asal kita mau, kita jalani aja gitu. Nanti kita nikmatin prosesnya bareng-bareng sama Dibi. Kita akan merasakan nggak ada dukanya juga sih. Maksudnya dukanya palingan pas sharing doang gitu, pas sharing doang. Lalu kayak kita juga terharu bareng-bareng, cerita bareng. Itu sih, ayo jangan ragu kalau memang kamu merasa sendiri, ya baiknya cari komunitas yang bisa diajak bertumbuh bareng, diajak jadi keluarga, sharing bareng, doa bareng. Di situ kita pasti dapat kekuatan kok. Oke, thank you banget Ren, sangat powerful sekali. Dan dari Jeffrey nih, boleh terakhir nih Jeff. Wah, kalau pesan dari aku sih apa ya? Yang nggak nyesel pokoknya nggak nyesel teman-teman. Apa ya? Meskipun ya memang agak sulit sih, apalagi kadang sebelumnya tabrak gitu ya. Tapi apa ya, dalam komunitas ini aku sendiri merasakan bahwa bertumbuh, yang paling intinya itu bertumbuh bareng gitu sama di sini gitu, bareng-bareng. Dan Oke. ya teman-teman kalau kayaknya mau join harus deh, kayaknya harus. Wis, harus. Mantap, mantap. Jadi harus ya, Iren dan Jeffrey harus join ya teman-teman ya. Harus banget. Oke, waduh, sayang sekali nih waktu kita sangat singkat. Jadi terima kasih buat jawaban-jawabannya, powerful banget. Thank you banget Iren dan Jeffrey. Mungkin teman-teman boleh kasih tepuk tangan online. Iren dan Jeffrey, thank you banget buat jawabannya. Sangat berterima kasih. Kita sangat terberkati. Aku percaya aku terberkati dan aku harap teman-teman juga terberkati dengan apa pesan dari mereka. Thank you ya Iren dan Jeffrey ya. Sama-sama Kak. Oke, siap. Oke, nah teman-teman udah dengar sendiri kan dari mereka kan. Jadi aku nggak perlu jelasin panjang lebar lagi. Nah teman-teman udah dengar, jadi join sekarang teman-teman. Abis ini selesai event ini langsung hubungin panitia dan bilang, Kak aku mau join komunitas Dynamic Blessing. Udah jangan ragu-ragu lagi. Tadi teman-teman udah dengar sendiri. Nah teman-teman cobain sendiri, rasain sendiri. Apa sih kita benefitnya? Terus keuntungannya buat kita, abis itu juga perasaannya buat kita. Tadi kata teman-teman tuh keluarga gitu ya, ada kekeluargaan. Jadi bukan cuma keuntungan buat kita, tapi kita bisa jadi keuntungan buat orang lain juga. Kita bisa jadi berkat dan dapat berkat. Amin. Oke, nah teman-teman aku juga mau info nih untuk event hari ini. Kita bakal ada giveaway dari FHH, yaitu berupa sebuah kaos. Boleh di-share kaosnya? Nah, jadi teman-teman pastikan teman-teman ikut sampai habis ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan kaos. Nah, ini dia. Di sini tuh packagingnya aja udah keren kan? Iya kan, Bos? Udah keren kan? Nah, apalagi isinya. Nah, jadi pastikan teman-teman ikut sampai selesai. Jadi teman-teman nggak melewatkan informasinya ya. Oke? Siap teman-teman, kencangkan sabuk pengamanmu karena sebentar lagi kita mau dengar firman yang luar biasa. Aku serahin ke Kak Timothy yang akan memimpin kita dalam sharing firman dan juga boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Kak. Hai semuanya, welcome home. Wow, seneng banget ketemu kalian. Hai dari semua tempat tadi ya. Wah, yang udah dari tahun lalu nungguin event. Mana eventnya? So here it is, quarter life crisis
for you. Semua siap ya, kencangkan sabut pengaman. Kita sama-sama mau dapat sesuatu hari ini. Aku pengen mungkin dalam doa dulu yuk sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus kami bisa kumpul dan belajar sama-sama sesuatu. Biar hari ini kami dibukakan pikiran, hati kami selebar-lebarnya untuk apa yang kau mau bagikan lewat hambamu ini yang terbatas. Biar Tuhan kami menang dari quarter life crisis. Dan bagi kami yang belum ngalamin, kalau nanti kami alamin ini sebuah bekal buat kami. Kami serahkan semua ini kepadamu dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Oke, so kita mau share dulu screen-nya. Nah, oke, ini dia teman-teman. Semua bisa lihat? Jempol please kalau bisa lihat. Mantap. Mantap ya, full screen ya. Oke. Nah, teman-teman, apa sih quarter life crisis itu gitu kan? Kita tuh mungkin ada yang belum tahu, katanya kemarin riset dari teman-teman leaders bilang sebagian belum tahu quarter life crisis. Dan mungkin teman-teman nggak ngalamin itu, but you know, it's real. Itu tuh nyata banget. Nah, ciri-cirinya tuh kayak gini contohnya. Kita mulai memikirkan yang belum kita lakukan, ya. Kita belum melakukan hal yang baik dalam hidup. Kita mungkin merasa, wah hidup saya ini belum cukup bermakna. Nah, ini aku akan go through dulu, teman-teman akan belajar lebih baik di belakang. Tapi ini contoh-contohnya ya. Sosial media membuat kita merasa cemas karena bisa menjadi media pembanding. Lihat orang lain, bajunya lebih keren, perginya lebih jauh, gandengannya lebih mantap, bisnisnya lebih mantap, duitnya lebih banyak, gadgetnya lebih mahal. Dan kita selalu bandingin followernya, like-nya, sedangkan kita yang lihat cuma saya, orang tua saya, adik saya. Atau kita mungkin merasa dilema di dunia kerja. Bagi teman-teman yang kerja, coba yang kerja di sini angkat tangan dong, pengen tahu yang kerja, yang kerja, yang kerja. Ya, mungkin ada yang dilema gitu kan. Oke, kerjaan ini buat saya bukan ya. Tapi saya nggak tahu nih, kalau saya keluar ada gantinya nggak yang gajinya cukup. Jadi dilema, stay, tinggal tapi nggak suka, atau pindah tapi nggak tahu, nggak punya kepastian. Bahkan ada orang-orang yang beli barang mahal supaya kelihatan sukses. Nah, quarter life crisis ini bisa punya gejala yang buruk. Makanya sekarang ada pinjol, ada pinjaman online, ada cicilan, ada KTA, ya, ada pokoknya segala macam di mana kita bisa beli dulu, bayarnya nanti. Dan tapi tetap bayar juga. Waduh, bahaya ya. Makanya kita sering lihat baju yang lebih keren tadi. Sorry, ada suara yang bocor, boleh dibantu tim? Ya. Jadi ada gadget yang lebih mahal yang kita beli, dan gadget ini semua sekarang tuh sistemnya cicilan, cicilan, cicilan. Kesannya ringan, tapi tetap berat kalau ditumpuk semuanya. Makanya ada juga yang berpikir, apakah masalahnya uang? Kalau saya punya cukup uang, saya akan merasa lebih bebas. Tadi aku pikir kalau hari ini kita kasih door prize-nya, ya hadiahnya, giveaway-nya bukan kaos, tapi uang 100 juta. Wih, nih, kayaknya yang join 10.000 ya. Aku rasa bakal banyak banget yang join webinar ini. Padahal yang butuh bukan sekedar uang jadi solusinya. Karena solusi dari quarter life crisis itu sebenarnya hari ini aku akan bagiin buat teman-teman. Jadi stay tune sampai belakang nanti. Nah, kita lihat dulu sebetulnya definisinya apa. Jadi dari satu buku yang jadi artikel yang aku baca, quarter life crisis itu adalah krisis emosional di rentang 20 sampai 30 tahun. Tapi di riset yang lain katanya bisa antara 14 sampai 35 tahun. Di mana orang-orang tuh bisa merasa terisolasi. Jadi saya tuh sendirian, nggak ada yang ngerti saya. Saya mengalami ini dan nggak ada orang yang dekat sama saya. Saya merasa nggak pantas karena kalau ngobrol sama Kak Timothy, sama Kak Thomas, ya sama Kak Kevin, wah mereka pencapaiannya luar biasa banget. Ya, atau merasa meragukan diri, apakah saya bisa ya? Saya mau dipercaya lebih, saya mau disuruh memimpin. Kayaknya saya belum bisa, Kak. Saya masih belum mampu. Atau kita takut gagal, mau coba hal baru, mau coba bisnis baru, mau coba jadi YouTuber, tapi takut gagal. Jadi gimana dong? Nah, ini semua adalah ciri-ciri. Kalau teman-teman pernah, sedang, atau ada orang di sekitarmu yang ngalamin ini adalah caranya yang aku mau bagiin hari ini. Kita ngerti dan kita tolongin orang, atau kita ngerti sehingga diri kita sendiri kita juga bisa ngalamin kelepasan atau kemerdekaan. Amin. Jadi saya mau menang dari QLC, Quarter Life Crisis, katakan yeay, ya, yeay. Oke,
So, definisi. Nah, ini baru definisinya quarter life crisis. Nah, apakah definisi quarter life crisis? Ada cukup banyak nih, yaitu kita stuck, nyangkut gitu loh, di tempat yang sama. Ini dari sebuah TED Talk yang sangat bagus banget. Dia bilang, kita tuh ada tempat yang kita nggak inginkan. Kita kuliah, tapi jurusannya bukan yang kita mau. Jadi setiap hari kita kayaknya males masuk kuliah, tapi kok kayaknya nggak suka. Padahal masalahnya bukan soal nggak suka dosennya, tapi bidang ini bukan bidang kita. Lah terus kenapa masuk? Karena terlanjur. Teman-teman masuk situ, itu yang paling murah, itu doang yang ada. Nilai saya cuma bisa begitu. Kita stuck di suatu tempat. Mungkin juga kita stuck di kita tidak inginkan. Dan saat kita telat, saat kita sadar, kita udah telat maksudnya. Jadi kita udah masuk ke situ, udah tahun ketiga, semester 7. Atau tadi kita akhirnya milih SMK, bukan SMA. Nah, SMK akuntansi yang kirain menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Tapi ternyata kamu tidak suka angka. Dan ternyata banyak sekali bagian akuntansi yang bukan angka. Sehingga kamu nyangkut di situ dan tapi udah telanjur, udah kelas 11, Kak. Dan nanti kuliah mau kuliah apa? Aduh, nggak kepikiran. Kerja, kebayang nggak sih kerja jadi admin selama puluhan tahun, sementara kamu aja ngelihat angka udah mumet. Nah loh, terus gimana ini? Ini semua perasaan-perasaan yang mungkin muncul, dan inilah quarter life crisis. Karena semua yang dalam lingkaran, dalam kurung itu sebetulnya orang di luar sana, di Amerika, di Eropa udah meriset ini sebagai sebuah kenyataan psikologis yang dihadapi sama banyak anak-anak muda. Makanya kenapa kita mempresentasikannya di sini. Kalau teman-teman ngalamin, teman-teman bisa menang. Kalau teman-teman nggak ngalamin, bisa buat persiapan atau bisa bantu orang lain menang. Oke, tapi lanjut yang berikutnya. Quarter life adalah masa transisi ya yang ditanggung tadinya sama orang tua, sekarang bertanggung jawab sama diri sendiri. Tadinya tinggal minta uang jajan, sekarang harus bayarin hidup sendiri. Masalahnya adalah mengalami ini nggak tahu apa yang mereka inginkan buat diri sendiri. Nah tadi, kita memang semua orang akan dewasa. Tapi masa transisi menuju kedewasaan ini sering menyebabkan banyak yang bingung. Apa yang saya mau ya? Kayaknya kalau jadi YouTuber keren. Tapi orang tua bilang, no, 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 no. Maaf ya, nggak boleh nak. Jadilah dokter, pengacara. Loh, mah, sekarang itu, widih, gitu kan. Kita kasih lihat YouTube yang mahal, videonya banyak viewernya, dan kontennya laku keras sampai dia jadi selebgram. Waduh. Nah, ini semua adalah beban-beban yang generasi kita mungkin bisa alamin karena di generasi yang lalu banyak yang berbeda. Dan kita nggak bisa jelaskan betapa banyak hal baru yang kita tuh alamin saat ini. Siapa yang tahu metaverse? Ayo coba. Tahu nggak ada gereja di metaverse sekarang? Banyak hal baru kan? Ada teman saya bikin NFT. Jadi arsitek bukannya desain rumah beneran, dia jual rumahnya di metaverse. Lumayan teman-teman, dapatnya itu ratusan juta. Nah loh, jadi kan kita kadang-kadang merasa gimana nih ada ekspektasi yang saya ingin menjadi dewasa, ingin bertanggung jawab, tapi saya belum bisa. Saya belum tahu harus gimana. Bahkan kalau usia tambah, ini tekanan biasanya nambah. Menjelang 30, itu tekanan besar-besarnya. Nah, sesungguhnya teman-teman semua, waktu saya kemarin mau 30 dan sekarang saya baru aja ulang tahun 32, dan saya kemarin tuh lagi refleksi, saya buka catatan ulang tahun ke 30 saya. Dan memang benar, 30 adalah masa buat saya, kemenangan saya dari quarter life crisis. Meskipun pada waktu saya nggak tahu, ada namanya QLC. Seperti teman-teman hari ini mungkin banyak nggak tahu. Hah, quarter life crisis? Apaan tuh, Kak? Nah, tapi kenyataannya, kita semua mungkin akan ngalamin itu at some point. Membandingkan diri sama orang, merasa gagal, merasa insecure, merasa belum bisa apa-apa, merasa belum mencapai apa-apa, dan merasa nggak mampu, dan merasa kayaknya nggak pas semuanya. Nah, hari ini yuk kita alamin kemenangan sama-sama. Dan kalau gitu kita belajar yang berikutnya, namanya jebakan QLC. Seperti definisi tadi, QLC itu punya quarter life crisis ya, saya singkat jadi QLC ya teman-teman semua. Itu punya banyak jebakan. Yang pertama, merasa tidak bisa mencapai mimpi.
Siapa di sini pernah mimpi jadi pemain bola? Ada? Karena waktu kecil teman-teman ditanya gini, "Nak, cita-citamu apa?" Saya mau jadi pemain bola. Saya mau jadi pengacara. Saya mau jadi pendeta." Itu saya dulu. Ada yang bilang, "Saya mau jadi pembalap," gitu ya. Nah, teman-teman, dulu saya pernah waktu umur 5 gitu ya, umur 5 tahun ditanya, jawaban saya mau jadi pendeta dan pembalap. Lucu ya. Terus semakin gede saya bilang, saya mau jadi pendeta dan pengusaha. Karena pengusaha kayak duitnya banyak, pendeta nggak ada duitnya. Aduh, dulu waktu pas kemarin saya 30 tahun, saya refleksi loh. Tahu nggak teman-teman, saya benar-benar jadi pendeta dan pengusaha akhirnya. Mimpi saya dulu waktu pas masih kecil. Saya nggak tahu kenapa akhirnya Tuhan bawa ke situ, tapi saya percaya satu hal, nanti kita akan belajar di akhir juga. Kita setia sama prosesnya. Meskipun kadang-kadang mimpi itu susah jadi kenyataan. Karena kita jadi realistis. Yang tadi mau jadi pemain bola, pada saat usia 21 tahun, kamu lagi kuliah, udah menyusun skripsi, terus kamu lihat TV sambil nonton bola malam-malam. Terus kamu bilang gini, wih gila ya itu Messi, keren banget. Aduh, Arsenal kalah lagi, kalah lagi. Maaf penggemar Arsenal ya, teman-teman semua. Dan kalian merasa, kayaknya keren banget. Pas gol, wah! Pas nggak jadi gol, wah! Gitu ya. Tapi kita nggak pernah jadi main bola. Kenapa? Karena ketinggalan kereta. Pada saat orang udah lagi terbang tinggi di usia 21 tahun, jadi pemain bola, kita lagi ngetik skripsi dan mencari jurnal untuk kita masukin jadi sumber. Atau pada saat kita lagi belajar, kita lagi mau ujian nasional, sementara U19 ya, orang-orang umur 19 tahun ke bawah yang udah mulai latihan bola secara serius, udah lagi latihan, kita malahan lagi pusing belajar akuntansi tadi. Jadi kita realistis, ada yang pengen tapi nggak bisa dicapai. Kita mau jadi main bola tapi nggak bisa. Atau pengen jadi pemain basket tapi kurang tinggi, nggak bisa dicapai. Atau ada yang kita nggak bisa, atau ada yang kita bisa capai, tapi kita nggak pengen. Bisa sih, kita punya kerjaan yang layak, kuliah yang oke, tapi kita sebenarnya nggak pengen itu. Tapi kita terpaksa ada di situ. Nah, ini salah satu jebakannya. Kita merasa kita nggak bisa mencapai mimpi kita. Apalagi ada beberapa yang saya pernah ngobrol, dan waktu kita riset juga ditemukan, harus ikut ke usaha orang tua. Wah, akhirnya dia jadi terjebak rasanya. Kerja sama orang tua sendiri, dan nggak bisa keluar. Karena nggak enak hati, Kotim. bos. Halo Kotim. Yes. Kok mau make sure Yuk. kok slide-nya emang belum diganti ya kok? Oh, ini udah slide yang mana ya? Ini masih ciri-ciri kamu alami quarter life crisis bener ya kok? Oh, udah ganti deh tadi. Wait, kita stop Oh. share dulu. Mungkin share-nya ada problem. Oke, thank you Kotim. Lagi. Ini? Udah keganti kok. Oke. Nah, ini kan jebakan tadi ya. Tadi berarti teman-teman semua nggak lihat ini. Sampai di sini nggak lihat semua. Haleluya. Sampai sini? Ganti nggak, Vin? Ini ganti sekarang kok. Ganti sekarang. Tadi Ganti, terus? Ganti. Aman nih sekarang. Oke, interesting. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kalau gitu, nanti teman-teman bisa minta slide-nya. Kalau sampai ketinggalan jauh. Nah, akhirnya jadi realistis. Tadi antara yang pengen tapi nggak bisa dicapai, atau yang bisa dicapai sih, tapi kita nggak pengen. Nah, akibatnya orang hidup. Ini yang kedua poinnya. Dia hidup tidak sesuai harapan. Muncul nggak di situ? Belum keganti kok. Ini muncul? Belum kok. Apa mau dibantu share screen sama Kenjiro kok? Boleh? Oke, silakan. Oke, aku stop share ya. Oke. Ya, teman-teman. Sambil kita nunggu Kenjiro, teman-teman boleh bantu teman-teman yang lain ya tadi. Apa sih? Widih, mantap, cepat sekali kamu. Ya, oke, kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Ini kita sampai tadi hidup itu nggak sesuai harapan. Ya, karena jebakan quarter life crisis itu kita merasa, mundur satu slide ya. Kita kerja itu kita nggak suka, tapi nggak bisa keluar.
Jadi kita stuck di situ. Kita takut coba hal baru karena nanti orang tua bilang gini, tuh kan bener, apa tuh kata mama, kata papa. Coba dulu kamu ikutin kakak kamu. Coba dulu kamu seriusin di kuliah kamu. Kamu memang nggak suka, tapi hidup itu kan emang kayak gitu toh. Nah, kata-kata itu tuh udah terngiang di otak kita, bahkan sebelum kita lakuin hal tersebut. Bahkan nanti kata temen kita yang bilang, ah kamu sih coba jualan makanan, nggak fokus. Coba dong kayak kita, yang kuliah terus kita kerja di kantoran, pakai jas, pakai dasi, keren masuk setiap hari. Dulu aku sekolah di Singapura, dan kalau kita jalan di area perkantoran Singapura yang katanya keren itu, jam 10 malam, teman-teman akan lihat di sana banyak lampu yang masih nyala di perkantoran. Tandanya masih banyak yang kerja. Makanya kita sering punya kata budak korporat karena itu orang-orang yang kerja. Seperti seolah jadi budak karena mereka dari pagi sampai pagi lagi kadang-kadang. Nah, itu kisah teman-teman saya yang kerja di perusahaan-perusahaan yang keren, yang pakai dasi, yang pakai jas, yang gajinya lumayan besar. Tapi hidupnya belum tentu sesuai harapan. Dan ini membuat banyak orang hidupnya tuh muter-muter. Di situ-situ aja. Living under their potential. Main aman atau nggak mencoba sama sekali. Nah, klik yang berikutnya. Ini diperparah dengan poin yang berikutnya, yaitu banyak pilihan tapi nggak bisa milih. Jebakan dari QLC yang ketiga adalah di abad 21 ini pilihan tuh nggak pernah berkurang. Sekarang mau kuliah, teman-teman nggak usah keluar kamar. Wih, hebat ya, beneran. Aku sekarang kuliah, aku still lagi kuliah S2, itu online full. Jadi kita sebenarnya nggak perlu keluar kamar buat kuliah. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, kamu mau kuliah apa? Pilihannya banyak dan jurusan terus bertambah. Tapi milihnya semakin susah. Karena kalau kita salah, 4 tahun, uang habis, masa depan bisa suram. Sama demikian juga kerja. Kerja karyawan kelihatannya hidup stabil, tapi perusahaan mana yang bisa maju dan bawa saya maju? Kalau saya di sana, saya mau berapa lama? Kalau di bawah setahun kecepatan, tapi kalau ternyata masuk stres gimana? Masa mau bertahan lama-lama? Dan sementara itu kita lihat sebelah kanan kiri kita jadi YouTuber. Enak ya? Kok YouTuber kaya ya? Dan bahkan YouTuber jadi lebih nyaman dibanding kita. Ngomong-ngomong soal YouTube, ya nggak? Saya pengen minta di-share videonya. Nah, tadi kan udah ada video kan? Boleh nggak? Ken, kamu siapin video, silahkan di-share videonya. Ya, jadi ada satu kampung ceritanya, ya, itu di sebuah desa di Jawa Tengah ya. Nah, ya. Oh, sorry, Jawa Timur ya. Ya, kita lihat ya videonya. Namanya kampung YouTuber. Oke, silahkan. Dusun Posong Kecamatan Tapen, Bondowoso yang semula hanyalah kampung kecil, kini mulai banyak dikenal. Apalagi ekonomi warga di dusun ini terus berubah. Lihat tuh mobilnya tuh. Menjadi YouTuber. Berbagai mobil mewah keluaran terbaru berjajar di jalan desa yang sempit ini. Mobil ini dibeli dari hasil monetisasi konten YouTube mereka. Dengan menjadi YouTuber, warga dusun ini kian meningkat. Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya untuk saya ketemu Mas Imam dan diajarilah oleh beliau mengenal YouTube dan dapat meraih satu persatu impian saya seperti di belakang saya ini saya beli cash bukan hasil riba dan bisa membangunkan rumah untuk orang tua saya dan juga alhamdulillah yang sangat bersyukur sekali bisa memberangkatkan umroh orang tua. Sebelumnya para pemuda desa ini merantau ke luar pulau seperti ke Pulau Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Kini mereka kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Konten mereka rata-rata bertema edukasi hingga pesan sosial. Setidaknya ada kurang lebih 150 warga yang memilih menjadi YouTuber dan mayoritas adalah kalangan remaja. Ya adanya YouTube di kampung saya ini dan mereka menekuninya, alhamdulillah mereka semuanya sangat bermanfaat sehingga uang tidak harus dicari keluar rumah tapi uang mencari kita ke dalam rumah. Selain bisa memperbaiki ekonomi keluarga,
Dengan menjadi YouTuber juga mengasah kreativitas para remaja. Saiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur. Oke, jadi siapa yang mau jadi YouTuber? Kasih jempolnya dulu. Waduh, itu katanya sih ya ada video lain yang lebih panjang. Dia bilang tuh penghasilannya bisa 50 sampai 60 juta sebulan. Keren ya teman-teman ya. Boleh balik ke screenshot lagi tadi ngomong-ngomong. Ya, kadang-kadang kita tuh amazed ya. Itulah yang ada di dunia kita. Itu pilihan yang ada. Tapi masa itu buat kamu bukan gitu loh masalahnya. Kalau itu bukan buat kamu, terus kamu paksain, itu susah sekali. Bahkan kamu akan menderita juga. Jangan pikir jadi YouTuber gampang gitu kan. Itu tadi yang sukses. Sekarang saya tanya, berapa banyak yang nggak sukses? Jawabannya mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat gitu loh dibandingin yang tadi yang sukses itu. Dan apakah satu kampung semua sukses? Belum tentu. Apakah mereka bisa lakukan ini selama-lamanya? Belum tentu juga. Kita nggak pernah tahu exactly gimana bisa sukses di mata dunia. Kaya. Tapi yang penting, nah ini definisi ini, QLC adalah sebetulnya krisis identitas. Kita bingung dan nggak yakin sama siapa diri kita. Ini dari Robbins dan Wheeler di tahun 2001. Dan hari ini aku justru ntar mau bahas ini habis ini. Karena yang keempat adalah ini, ya poin berikutnya. Klik konflik kepentingan, yaitu apa makna hidup ini. Karena sesungguhnya kita itu sebenarnya bukan cuma punya mimpi dan habis itu harapan, tapi kita juga harus punya makna. Nah, satu TED Talk yang saya dengar ya, itu menjelaskan bahwa generasi sekarang, saya percaya kita semua, itu bukan sekedar mencari harta, tapi mencari tujuan. Dan kalau teman-teman belum melihat itu, sekarang kita mesti lihat itu sama-sama. Ada maknanya kita ada di dunia ini. Ada tujuannya kita ada di dunia ini. Dan orang yang mengalami QLC bisa terjebak dengan terombang-ambing antara yang mereka inginkan dan yang orang ekspektasikan. Yang aman dan yang nyaman atau yang belum jelas tapi bisa menghasilkan tapi belum tentu juga. Yang penting di tengah itu adalah kata makna. Sebenarnya apa makna dari yang kita kerjakan? Tadi sebelum mulai aku teringat banget waktu kita mulai Dynamic Blessing setahun lebih yang lalu, ya kurang dari setahun lah sebetulnya resminya ya. Kita itu benar-benar nggak tahu akan jadi seperti sekarang. Ada teman-teman semua. Bahkan tadi sebelum mulai aku tanya Kevin, kita tuh baru memberkati satu organisasi sosial yang lain. Wow, teman-teman semua ya. Dengan dana lebih dari 2 juta rupiah. Widih. Jadi teman-teman semua yang ikut memberkati, ikut memberi, kalian luar biasa. Tuhan luar biasa, lebih penting. Tapi teman-teman semua adalah bagian dari mission ini, bagian dari misi Dynamic Blessing ini. Kita bukan cuma memberi dana, tapi kita sama-sama mau melihat perubahan hidup. Yuk alami transformasi, ya kan? Kasih jempol dulu semuanya. Ketik semua, yuk alami transformasi. Nah, that is why, ya, klik yang berikutnya silakan. Ini tantangannya, karena banyak, ya, perlu pasangan, widih. Siapa yang tadi cari pasangan gitu kan? Perlu penghasilan stabil, rumah, mobil, investasi, uang darurat, dan harus agama, seumur sesuku. Ini semua pemikiran-pemikiran tadi yang muncul kalau misalnya kita lagi mencari makna hidup. Klik yang berikutnya. Nah, ini aku mau highlight. Silakan. Ini fase yang umum, ya. Ini fase yang umum. Jadi ini tuh biasa. Kalau kamu alamin, dengar ini, kamu tidak sendirian. Ya, kamu tidak sendirian. Coba bilang sama diri sendiri, saya tidak sendirian. Boleh ketik buat semuanya, kamu nggak sendirian. Quarter life crisis itu bukan cuma satu orang, kamu yang alami, bukan. Sebenarnya kita semua, tadi aku udah cerita sebenarnya aku pun mengalami hal yang sama. Bahkan iklan dikit ya, di Disciple Cell Group, di CG kita selama bulan Maret ini, kita akan bedah lebih dalam. Bagaimana kita bisa menang secara firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya kita menang. Tapi sebelum masuk nanti yang dalam, ini kisi-kisinya. Oke, tips menghadapi QLC. Klik yang berikutnya silakan. Ya. Apa sih tips dari aku dan dari riset? Karena ini bukan cuma saya pribadi, tapi kita riset supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Yang pertama,
Tips untuk mengambil QLC adalah menemukan direction and focus. Klik silakan. Ya, kita semua itu punya bentukannya Tuhan. Jadi semua kita tuh punya shape. Nah, ini aku akan bahas di DCG minggu depan. Yaitu kita semua itu punya shape bentukan dari Tuhan. Kita itu punya spiritual gift, itu karunia rohani. Kita itu semua punya heart atau passion kita ya. Kita punya kerinduan-kerinduan kita. Kita juga punya abilities, yaitu kemampuan-kemampuan kita. Kita punya personality, yaitu kita punya gaya karakter kita. Dan kita juga yang terakhir punya pengalaman-pengalaman hidup, yaitu experiences. Klik yang berikutnya. Nah, untuk itu kita mesti dapat kenali semua itu dengan cara yang pertama. Ya, kita harus baca ayatnya dulu. Mazmur 139 dikatakan gini, ayat 13-14. Sebab, oh iya, teman-teman baca masing-masing di rumah ya, biar ini buat kamu, bukan cuma buat saya. Baca masing-masing 2-3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mantap. Kita itu dibentuk sama Tuhan. Dan gak ada satupun yang kecelakaan. Orang tua kita bisa kecelakaan bikin kita. Tapi Tuhan gak pernah kebetulan iseng-iseng, apalagi gagal dalam bentuk kita. Gak pernah. Makanya kita mesti tahu, belajar lebih dalam. Apa sih rancangan Tuhan buat saya? Dan bukan cuma lewat berdoa, tapi juga kenali semuanya. Ini satu paket. Kita harus mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dua-duanya harus kita kenali. Oke, klik yang berikutnya. Ada satu contoh ya, teladan kalau saya bisa bilang. Saya tuh cari di Indonesia juga ada, tapi tadi nggak ketemu, saya share ini. Racing Tide Car Wash itu adalah sebuah tempat cuci mobil, teman-teman. Di mana mereka itu memperkerjakan orang-orang yang autis. Apa itu autis? Autis itu artinya mereka punya kekurangan mental. Kemampuan otak mereka itu secara ukuran IQ seringkali kalah sama orang normal. Sehingga mereka kesannya bodoh. Nah, tapi bapak ini bapak yang sebelah kiri ya, itu beli satu tempat cuci mobil, dibeli sama dia, untuk kasih anak dia yang autis yang sebelah kanannya itu, pekerjaan. Dan dia bilang, saya rindu anak saya tetap dapat pekerjaan yang layak. Dia udah sekolah khusus autis dan dia bisa kok. Tapi saya punya mimpi bahwa anak saya nanti akan bisa meneruskan hidupnya secara mandiri. Makanya saya dirikan ini. Tapi ternyata nggak saya sampai di situ. Dia mempekerjakan orang-orang autis. Hebat ya teman-teman ya. Orang yang harusnya dianggap dunia bodoh, ternyata bisa dimaksimalkan sama dia. Wow. Dan teman-teman bilang, tapi kan Kak, saya nggak mampu beli bisnis seperti itu. Beli tempat cuci mobil. Emang tidak harus. Makanya sebenarnya tadinya saya mau share, tapi saya nggak ketemu. Ada orang-orang yang mengajarkan nari buat anak-anak autis. Nari. Iya, pakai gerakan tangan, gerakan tubuh, supaya emosinya lebih baik. Itu di Indonesia, di Jakarta. Nah, teman-teman, sebetulnya banyak cara kita mendapatkan makna hidup. Kalau tadi yang terakhir itu ya. Bahwa dalam quarter life crisis, yang kita sebetulnya butuhkan adalah makna hidup. Nah, makna itu muncul seperti bapak ini. Dia pengalamannya anak dia autis. Dia pengen jadikan usaha, solusi bagi orang-orang yang mengalami autisme. Nah, bagi teman-teman, apa pengalaman hidupmu? Apa kerinduanmu? Atau kamu jadi YouTuber kayak yang tadi? Nah, klik yang berikutnya. Setelah kita punya mimpi, dan mimpi ini aku berdoa itu dari Tuhan. Yang nomor 1. Yang kedua, sesuai dengan bentukan. Yang ketiga, nah ini dia, kita mesti membuat rencana jangka menengah. Kenapa nggak jangka pendek? Kenapa nggak jangka panjang? Karena kalau misalnya kita kelamaan, biasanya itu mimpi doang, nggak dikejar-kejar. Kalau kecepatan, kita stres. Udah keburu habis tahunnya. Ya, orang bikin rencana setahun tuh seringkali stres sendiri. Karena setelah lewat tahunnya, belum selesai, belum tercapai.
Makanya bikinlah rancangan jangka menengah. Nah, ini contohnya. Klik yang gambar berikutnya ya, kita lihat. Klik. Nah, jadi sebenarnya aku ada riset di internet. Ini ada orang-orang yang bikin seperti ini. Teman-teman ambil contohnya aja. Dia punya yang sebelah kiri namanya life goal ya. Jadi harapan goal dia untuk seumur hidup yaitu ditulis di situ. Dia pengen karir aja ya, saya kasih contoh ya. Itu dia mau manage, dia mau mengelola sebuah perusahaan besar katanya. Nah, untuk itu dalam 5 tahun ke depan dia mesti ngapain? Dalam karir ditulis lagi, get promoted to manager. Dia harus menjadi seorang manajer dulu. Sebelum jadi pengelola perusahaan besar, mulai jadi manajer di perusahaan yang ada. Atau manajer tingkat yang pertama dulu. Nah, untuk mencapai goal 5 tahun ini, ada goal harian yang sebelah kanan. Ya. Yang sebelah kanan itu dikatakan di karir, be the best employee. Jadilah pekerja yang teladan, yang terbaik. Dan look for training opportunities. Cari kesempatan untuk berlatih. Jadi teman-teman, tips untuk kita bisa menghadapi QLC yang kedua adalah kita punya rencana jangka menengah. Maksudnya begini, waktu kita udah punya mimpi yang besar, sekarang kita bawa. Tadi yang di awal aku udah share bagaimana kita bisa bermakna. Bagaimana kita punya mimpi untuk satu area dalam kehidupan. Bahkan satu masalah yang kita percaya Tuhan mau kita selesaikan. Aku tergerak ya, ini nggak di script ya, tapi aku lihat Dynamic Blessing adalah bagian dari misi itu. Tuhan taruh di hati Kevin khususnya, di hati aku dan akhirnya hati para pemimpin kita di sini. Untuk kita tuh mau membawa berkat Tuhan kepada anak-anak muda. Kita punya kerinduan bahwa Indonesia akan mengalami pemuritan yang bagus. Akan banyak pengetahuan seperti ini, quarter life crisis, yang kita bisa bawa ke teman-teman. Tapi itu butuh rencana. Makanya kita mesti bikin funneling sebetulnya. Kita mesti pikirin DCG. Kita mesti pikirin pelayan-pelayan. Waduh, tepuk tangan buat semua pelayan-pelayan juga ya. Semua luar biasa. Dan akhirnya kita perlu daily goal. Tahu nggak teman-teman betapa kerasnya kerja manusia yang namanya Kevin Manuel ini tuh. Karena setiap hari dia mesti desain. Dia pikirin lagi. Apalagi ya konsepnya. Jadi teman-teman semua, tolong jangan izinkan dia bekerja sendirian. Daily goal-nya adalah teman-teman ikutan bantuin dia. Asik. Abis ini Kevin banyak yang daftar. Tolong ya semua yang bilang, saya mau bantuin kamu, Vin. Ketik sama Kevin, saya mau bantuin kamu. Asik. Apa yang bisa saya bantu? Kak Kevin, saya bisa desain. Setiap hari lakukan desain. Kak Kevin, saya bisa bikin quote. Ya. Saya bisa share ayat. Ya. Saya bisa bantu edit TikTok. Ya. Saya bisa bantu upload. Boleh. Itu daily, teman-teman. Saya teman-teman juga bisa melihat ya. Sesuatu yang dilakukan sehari demi sehari akan jadi sesuatu yang mencapai target 5 tahun. Dan apa yang target 5 tahun itu, lama-lama 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, jadilah target hidup kita. Jadi biarlah proses yang dilakukan. Nah, itu ada contoh banyak banget tuh. Kita mau punya kemampuan 3 bahasa. Kita mesti belajar dulu 1 bahasa. Kita mesti belajar dulu ikut lesnya dengan baik. Kita mulai ngomong sama orang di negara itu. Kalau perlu kita chatting sama orang di negara itu. Kita mulai mikirin bagaimana one day kita bisa pergi ke sana. Kita nabung untuk kita bisa ke sana. Kita banyak bisa belajar. Oke, klik yang berikutnya. Nah, ini namanya 5-year plan. Tapi saya kasih note ya, dalam perjalanan 5 tahun kita harus lakukan yang kita bisa dan stop lakukan yang kita nggak bisa. Serahkan ke Tuhan kesempatan bertemu pasangannya. Karena sebetulnya salah satu goal 5 tahun bagi banyak teman-teman adalah apa? Cari pasangan dan menikah, Kak. Yes, betul. Serahin ke Tuhan bagian itunya. Dalam perjalanan itu jangan terus bilang mana, serahin. Bagian kita apa? Siapin uangnya, nabung. Pikirin nanti tinggalnya di mana. Dan jalan dalam visimu. Ya, yang Tuhan kasih buat kamu. Nanti tengah jalan ada orang yang sevisi, setujuan. Nah, itu dia pasangan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Dan jangan lupa, dalam perjalanan menuju tujuan, jangan membandingkan diri. Stop comparing. Tapi start thanking small wins. Bersyukur buat hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita. Nah, diskusikan ini nanti di DCG-mu. Mantap ya. Klik yang berikutnya.
Tips untuk kita hadapin QLC. Setelah kita bikin rencana, setelah kita punya mimpi, kita perlu action. Klik yang berikutnya. Ya, buat langkah real yang sekarang bisa lakukan untuk mencapai yang nanti. Tadi udah kasih contoh ya. Kalau kita mau jadi YouTuber gimana, Kak? Iya. Mulailah hari ini bikin konten. Mulailah hari ini cari tahu. Jangan cuma nonton YouTube, terus lihat, wah bagus banget ya. Coba cari YouTube yang menjelaskan cara bikin YouTube yang bagus. Ada. Nah, setelah itu cari tahu konten apa yang bagus bisa memberkati, tapi juga yang kamu seneng. Inilah konten saya nih, yang kamu bisa bawa untuk dunia ini. Contohnya gitu ya. Klik yang berikutnya. Melangkah, ya, selangkah demi selangkah, dan syukuri aja. Udah maju kok satu langkah, udah bikin satu konten, udah ada 20 like, udah ada tuh video yang lumayan bagus, udah diulang, udah mulai di-up. Dulu waktu kita mulai dynamic blessing juga sama kayak gitu. Emangnya langsung banyak, emangnya bisa langsung puluhan ribu followernya. Mungkin, kadang-kadang, tapi kebanyakan itu karena kita setia. Dan setia juga berarti klik yang berikutnya, belajar berkata tidak. Teman-teman, seringkah kita berkata iya karena kita mau nyenengin hati orang dan karena kita nggak enak nolak? Tapi sebetulnya itu artinya kita tidak setia sama waktu kita. Kalau kita selalu iya sama semua yang datang pada kita. Sesungguhnya kita itu cuma merasa kosong dan perlu diisi. Makanya kita iyain semua orang. Padahal yang kita perlu adalah kata tidak supaya kita bisa fokus sama apa yang Tuhan kasih, bukan sama yang orang minta. Amin. Makanya yang terakhir, last but not least. Ya, belum yang terakhir, tapi gambarnya dulu. Ya, klik. Iya, ini tadi ya, setia dalam perkara kecil, Kevin yang setia. Saya yang bikin konten yang setia, dia yang setia upload. Dipercaya perkara besar. Ada satu kali kita sempat berapa kemarin? 7,6 juta. Wis, lumayan lah ya. Berapa kali keluar di jalan ada yang liatin, mungkin barangkali kenal gitu ya. Who knows. Tapi ya itu kesetiaan dari perkara kecil. Karena bikin konten gak gampang teman-teman. Tapi satu demi satu kita harus setia. Klik yang berikutnya. Makanya beberapa note ya. Kita harus punya mindset proses. Bukan cepat atau instan. Di bukunya Malcolm Gladwell ada namanya hukum 10.000 jam. Artinya seorang kalau dia mau sukses, dia butuh waktu 10.000 jam. Jadi dia lakukan sesuatu itu berulang-ulang sampai akhirnya dia jadi jago, sampai akhirnya dia mampu, sampai akhirnya dia yang paling hebat di bidang dia. Itu namanya hukum 10.000 jam. Banyak kita pengen hebat tapi nggak mau proses. Dan quarter life crisis tuh banyak orang yang bingung milih apa, akhirnya dia nggak pernah fokus, akhirnya dia nggak pernah maju, akhirnya dia nggak pernah sukses di bidang itu. Klik yang berikutnya. Kita juga perlu namanya mindset hasil atau mindset belajar. Yang penting adalah mindset belajar, teman-teman. Hasil tuh nanya, mana followernya, mana likes-nya, ya, mana view-nya. Nggak ada, udah ganti topiknya. Hari ini bahas relationship, besok bahas Tamiya, ya, bahas drama Korea, besok bahas Arsenal. Lah kapan majunya kalau cari ya gitu? Belajar. Oh, mungkin caranya kurang pas. Bajunya, waktu uploadnya, nada ngomongnya. Oh, mungkin penekanan kontennya. Oh, background lagunya yang kurang. Itu semua bisa dipelajarin. Kita maju karena kita mau belajar. Amin. Klik yang berikutnya, makanya diskusi ya di Disciple Cell Group. Mindset apa yang kita sering pakai? Yang cepat atau yang instan? Yang hasil atau yang belajar? Makanya terakhir klik ya. Stop bandingkan diri dengan orang lain dan mulai berpikir tentang apa yang kita mau lakukan untuk orang lain. Dan klik, kita perlu apa? Kita perlu ada di komunitas yang baik. Wih, namanya bisa pesan grup. Yang ada di sini bilang, yang mengejar mimpi mereka. Keren dikit gitu. Klik. Nah, ini dia contohnya. Dan teman-teman, saya mau akhiri hari ini. Thank you buat waktunya. Harap ini memberkati. Klik. Ini cuma untuk kasih tahu, ini benar-benar di riset ya. Kalau teman-teman pengen baca lebih jauh, ini berapa artikel dan juga jurnal yang saya riset buat teman-teman semua. Semoga memberkati. God bless you semuanya. Oke, thank you banget
Kak Timothy, Kotimi. Ya biasa panggilnya Kotimi. Thank you Kotim buat apa yang dibagikan. Jadi teman-teman udah tahu ya definisinya quarter life crisis bagi yang nggak tahu. Dan juga tadi ini tuh hal yang umum teman-teman dirasakan. Jadi pejuang-pejuang QLC semangat, kalian pasti bisa ya, hadapi dengan semangat, jangan down ya. Boleh saya thank you ke Kotim juga. Dan saya percaya bahwa teman-teman hari ini diberkati dengan apa yang disampaikan Kotim. Boleh ketik amin juga kalau teman-teman merasa diberkati seperti saya. Ya, mantap. Oke, amin, amin. Nah, Kotim, kita mau ada beberapa pertanyaan nih. Boleh ya, nanya ya, sedikit ya. Nah, Kotim single nggak? Oh, nggak. Bukan itu pertanyaannya, guys. Kotim sudah menikah, Salah guys. pertanyaannya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih, Kotim. Buat aku secara pribadi juga ya. Dan pasti teman-teman juga sering, mungkin ada yang bertanya kayak gini nih. Apakah pada akhirnya quarter life crisis ini akan berakhir dengan sendirinya? Gitu. Tadi kan Kotimi bilang di umur 30, Kotim merasa kemenangan tuh. Nah, kalau kita nggak hadapin, nggak melakukan step, perencanaan, action, bakal berakhir nggak sih dengan sendirinya gitu? Bisa berakhir dengan sendirinya, dengan kekecewaan. Kan ntar ada lagi namanya midlife crisis kan. Jadi midlife itu usia 40-an sampai 50. Nah, sebenarnya ada kemiripan. Di usia 40-50 itu, mereka juga merasa tidak bisa mencapai yang maksimal. Nah, cuma bedanya kalau di awal tuh nggak bisa milih, yang kalau di usia 40-50 itu udah susah keluar, bener-bener. Masalahnya cuma susah keluar, karena kita tuh gini loh, kalau kita nggak memilih, kita akan dipilihin. Nah, apa maksudnya? Antara kita milih, dan kita punya jalan hidup yang kita bangun bersama Tuhan, atau kita akan dipilihin sama takdir, sama keadaan. Ya udah adanya itu, ya udah begitu. Ya udah pasangannya kebetulan yang suka sama kamu cuma itu doang, padahal itu bukan orang yang baik. Terus hidup lu menderita. Ada sorga di bumi, tapi malah ngalamin neraka di bumi. Itu salah siapa ya? Jahat ya saya ya. Ya, tapi memang quarter life crisis itu kita bisa aja sih, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita biarin aja lewat. Tapi sayang kan, ada potensi yang nggak kebuka. Dan memang benar, ini semua tuh yang umum, kita bisa lewatin sendiri sebetulnya dengan dua macam cara. Satu, kita berkemenangan, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita mau benar-benar belajar dari orang lain juga, dari komunitas. Oke, mantap. Nah, guys tuh, jadi kalau nggak lulus quarter life crisis, nanti quarternya tinggal dihilangin aja jadi life crisis ya. Kita sering bercanda kayak gitu tuh. Oke, thank you Kotim. Jadi teman-teman bener-bener ini memang yang penting. Jadi pastikan teman-teman tuh do something supaya potensi teman-teman tuh keluar gitu. Dan juga teman-teman nanti bisa lebih menghadapi mid life crisis nanti ada lagi gitu ya. Teman-teman lebih siap karena teman-teman udah belajar di quarter life crisis. Oh gini nih cara ngadepinnya. Jadi minimal tips-tipsnya sedikit bisa dapet tuh. Gitu. Jadi jangan terbawa arus ya kok ya gitu kita ya. Amin. Benar, oke. Nah, yang kedua nih kok, ini juga menarik nih. Ingin bertanya Kak, bagaimana cara menghadapi perasaan yang selalu berpikir, saya terlambat gitu ketika ingin mengejar sesuatu. Dan ketika ingin mengejar sesuatu kayaknya kendalanya banyak banget gitu. Nah, gimana tuh menghadapi perasaan itu kok? Nah, ini memang yang paling berat dari QLC tadi kan, yaitu adalah kita nggak punya kepastian gitu kan, nggak bisa firm bahwa ini yang saya lakukan akan menghasilkan yang saya inginkan. Makanya kenapa terlambat, karena kita nggak berani nyoba dari awal. Nah, itu kenapa dari tadi ya, kita tuh mesti, satu, memang kita punya visi, yang kedua kita punya perencanaan. Ya kan tadi kita udah bahas kan, kita jalanin satu langkah demi satu langkah. Istilahnya gini loh, kalaupun kita nggak nyampe yang benar-benar kita inginkan dengan gambaran kita, bukankah dengan melewati prosesnya aja, itu udah mengubah kita jadi pribadi yang lebih bergantung sama Tuhan, lebih mencoba hal baru, dan kita berani mengambil keputusan, iya adalah iya, tidak adalah tidak, itu udah bagus banget buat kita. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya. Adanya kalau kita nggak nyoba, kalau kita nggak mau belajar, kalau kita berkata ya udahlah, biarlah hidup berlalu. Kadang-kadang memang kita perlu namanya holy discontent, rasa nggak puas gitu loh. Bukan karena kita menganggap diri kita jelek, nah ini kita masih beda ya. Ya, quarter life crisis itu selalu merasa kita nggak layak, kita nggak bisa. Kebalikannya, kalau kita benar-benar dapat visi dari Tuhan, sekalipun itu berat, sekalipun itu susah, maju terus. Ya,
Karena kita nggak puas, karena kita yakin ini loh masih ada visi yang terbaik dari Tuhan. Kita masih bisa melakukan ini demi kemuliaan Tuhan. Dan bahkan tadi kan ada beberapa contoh ya. Ada banyak kebutuhan di dunia yang belum terjawab. Nah, visi yang Tuhan kasih bisa juga membantu kita tuh fokus sama kebutuhan itu gitu loh. Ini loh ada kebutuhan di orang-orang autis. Kayak tadi contohnya gitu kan. Apa yang Tuhan mau kasih supaya saya bisa lakukan membantu mereka, menolong mereka. Ya itu yang teman-teman masih dapetin. Dan itu nggak ada kata terlambat. Sebenarnya mau mulai setelah 30, nggak apa-apa. Yang penting kita benar-benar lakukan itu dengan sebuah keyakinan tadi supaya kata masih kan nggak life crisis. Iya. Oke, mantap, mantap. Berarti teman-teman ingat ya teman-teman ya, kita tuh salah satunya harus tanya Tuhan. Gitu ya, kita harus tanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan gak ada kata terlambat teman-teman. Jadi adanya kita mau atau nggak mau gitu. Nah teman-teman pastikan teman-teman adalah orang-orang yang mau berusaha dan terus semangat teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga nih kok. Nah ini sedikit mantap nih ya, pergumulan hampir setiap orang mungkin nih. Bagaimana cara agar kita tetap bisa menerima jika seandainya apa yang kita peroleh tidak sesuai dengan apa yang kita doakan? Waduh, gimana tuh kok? Ini pertanyaan bukan QLC kalau ini sebenarnya. Dan jawabannya gampangnya. Tuhan emang nggak pernah selalu jawab doa kita dengan apa yang kita inginkan. Jawaban sederhananya gitu. Justru kalau Tuhan jawab semua doa dengan yang kamu inginkan, itu bukan Tuhan, namanya Aladin, jin itu. Kayaknya kamu salah doanya. Iya nggak? Kalau Tuhan adalah Tuhan, dan dia adalah Bapa yang baik, dia akan ngasih yang terbaik menurut dia. Bukan menurut kita. Karena kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Aku aja mintanya BMW X1, nggak dikasih. Percaya deh. Karena itu bukan terbaik, bukan saya, buat saya gitu loh. Emang ada kalanya dan banyak kalanya Tuhan emang nggak jauh seperti yang kita mau. Jadi itu biasa gitu. Malah kalau Tuhan jawab semua seperti yang kau mau, sekarang aku mau minta kamu yang dong buat saya kalau gitu. Tapi jawaban pasti nggak mungkin. Itu bukan Tuhan itu. Oke. Wah, keren, mantap. Jadi teman-teman, jawabannya ya tidak selalu apa yang kita mau teman-teman ya. Kayak misalnya contoh kalau ada bapak gitu kali ya Kotim ya, masa anaknya dikasih coklat terus ya, padahal dia mau enak gitu ya. Tapi kan nanti sakit Iya. gigi gitu ya. Nah gitu teman-teman, Tuhan Iya. kita tuh pengen yang terbaik buat kita gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Kotim. Nah kok mau tanya katanya. Ya dia mau tanya, boleh kok nanya teman-teman silakan. Terkadang dalam QLC yang saya alami, saya masih nggak tahu nih mulai dari mana. Tadi kan disebutkan cara mengenalinya dengan doa. Dan selanjutnya apa? Tadi kan ada perencanaan dan ada action. Mungkin boleh dikasih tips-tips lagi gitu kok. Mungkin kurang memahami gitu. Nah, tunggu, pertanyaannya jadi gimana? Diulang Eh, lagi gitu. Sorry, terkadang dalam QLC yang saya alami katanya, saya masih nggak tahu harus mulai dari mana. Tadi disebutkan cara mengenalinya adalah dengan doa. Dan selanjutnya apa katanya gitu. Ya diulang aja tadi ya sebenarnya. Kalau cara mengenali kan udah dikasih ini ya tadi gambarannya. Sekarang bagaimana supaya sebenarnya kalau mau pakai bahasa jujurnya, terus terangnya, ini akan kita bahas di disciple cell group kita. Asik jualannya. Jadi pastikan teman-teman join. Nah, kalau belum tahu coba tolong di-share ya gimana cara joinnya teman-teman semua. Nah, kalau kita mau jalan yang nomor 4 dulu. Nah, bagus pas karena tadi nggak sempet jelasin nomor 4 dengan bagus. Ikutlah komunitas yang mau menjalankan mimpi itu, bermimpi bersama-sama dengan kamu. Nah, di satu video yang aku nonton, tadi itu sebenarnya tips-tips ini tuh udah aku rangkum dari beberapa hal ya. Nah, di satu video orang dia bilang gini, waktu dia datang ke satu komunitas, dia kaget. Karena biasanya teman-teman dia itu cuma bilang gini, lu mau keluar kerjaan, coba, lu juga pasti nggak berani kan, tuh bener kan, bulan berikutnya, udah kita minum aja gitu kata dia. Tapi satu komunitas ini bilang, kapan lu mau keluar? Dan dikontekin lagi minggu depan, kapan lu mau keluar? Minggu depan tanya lagi, kapan lu mau keluar? Apa rencana lu kalau udah keluar? Pergi ke sana, udah cari dulu tempat tinggalnya di sana. Gitu kan. Nah, kalau ke sana kerjanya apa yang baru? Jangan asal keluar. Ya, udah daftar belum? Udah apply belum di sana? Nah, kira-kira gitu loh. Itu sebenarnya salah satu yang aku justru meng-highlight karena inilah salah satu mission kita, misi kita ya. Kita itu kan mau membawa transformasi lewat komunitas yang membangun.
Jadi kita mau lakukannya dengan cara itu. Kita mau menjadi tempat di mana teman-teman kayak Iren tadi udah cerita ya, bagus banget gitu kan. Dia ngalamin transformasi dan dia dapat hal yang katanya positif doang, nggak ada negatif ya, hebat banget sih, luar biasa itu ya. Ya, suka dong nggak ada dukanya. Nah, teman-teman kita mesti punya kerinduan bertumbuh sama-sama. Kira-kira gitu sebetulnya. Nah, kalau yang lain nanti lihat aja, pasti sih asik. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau minta slide-nya, gabung di grup, makanya terdapat di grup. Oke. Oke, join ya guys, jangan lupa. Oke, nah ini terakhir nih kok karena waktu kita agak terbatas, jadi ini terakhir. Ini pertanyaan juga menarik. Apakah QLC itu terjadi di era ini saja gitu? Mungkin karena saat ini mungkin ada sosmed gitu ya. Atau sudah dari dulu sih, atau dari zaman misalnya orang tua kita itu udah terjadi atau belum sih kok gitu? Nah, ini something yang tadi tuh beberapa premis aku nggak sebutin ya. QLC itu baru terjadi sekarang. Baru di riset tadi 2001 itu. Ya kalau teman-teman perhatiin tahun-tahun yang aku tulis. Kenapa? Karena dari tahun 1990 itu ada satu penemuan yang aneh. Namanya handphone. Teman-teman tahu nggak dulu handphone yang segede gini tuh? Gede, ya kalau lempar anjing, anjingnya mati gitu kan. Saking gedenya. Nah, itu kan baru. Tahun 1989 ditemukanlah handphone yang gede itu. Terus lama handphone tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Terus jadi tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Terus tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Dapatlah sekarang smartphone. Ya. Nah, itu salah satu penemuan. Ditambah yang kedua namanya internet. Ya. Dulu kamu tanya aja sama orang tua kamu. Ya, pernah ngalamin masa nggak ada internet? Pernah. Bahkan orang tuaku tuh masih pernah nonton TV, itu yang bakal diputer. Nah, katanya, kata mereka mau nonton, itu masih ada yang giliran. Kalau nggak, ntar gambarnya hilang. Gitu kan. Mesti dipegangin antenanya. Itu giliran sambil nonton tuh, yang, gantian, gantian gitu. Nah, zaman dulu, orang-orang tua kita nggak ngalami kayak gitu. Jadi satu premis yang tadi aku belum cerita tuh gini. Buat orang tua kita, mereka akan bilang gini, dulu zaman papa mama, nah istri di belakangnya kan, sekian udah umur sekian udah menikah, udah punya rumah. Lah kamu tahu sekarang punya rumah mahal. Nah, kenapa? Karena kamu pengen punya rumah yang bagus. Udah bukan cuma punya rumah, tapi rumahnya di mana? Ya, rumahnya pakai bahan apa? Ya Skandinavia, ya kan? Eropa, ya, atau Asia, gaya apa gitu. Nah, itu kan jadi sebuah perbandingan demi perbandingan. Nah, tadi kerjaan juga sama. Dulu yang penting kerja. Nah, sekarang kerjanya banyak. Ada kerja yang pergi-pergi, ada yang di tempat. Nah, terus kita bisa bandingin gaji, kita buka website, wih gajinya di sana lebih bagus. Informasi itu bikin kita jadi stres. Nah, padahal sebenarnya ini sebenarnya satu premis QLC yang penting. Rata-rata orang yang menghadapi quarter life crisis itu udah cukup. Mereka tuh bukan orang susah. Kita tuh bukan orang susah banyak kan. Kita punya kerjaan, kita punya penghidupan, makanya teman-teman ngerti cara buka Zoom gitu kan. Teman-teman pinter-pinter semua. Tapi yang ngalamin itu justru yang tadi, yang pinter. Tapi tidak seperti yang mereka inginkan waktu mereka lihat di sosial media. Sedangkan orang tua kita nggak perlu bandingin ke sana. Mereka cuma bandingin sama temennya, tetangganya, teman sekolahnya, that's all gitu loh. Jadi kurang lebih sama segitu-segitu aja. Tapi waktu kita bandingin, wah, kayaknya dunia itu semuanya kelihatan. Langit dan bumi ya. Gitu. Oke, siap. Thank you banget kok buat jawabannya. Kita karena waktunya terbatas, mohon maaf ya teman-teman. Jadi mungkin nggak bisa semua ini. Dan selanjutnya kita pengen foto sih teman-teman sama-sama. Jadi boleh nggak aku minta teman-teman open cam-nya? Jadi kita foto sama-sama teman-teman. Boleh di dandan dulu guys. Yang pakai pomade, yang cowok, yang cewek boleh pakai lipstick. Ini. Nah, ini Kotim, wajah-wajah teman-teman pejuang-pejuang quarter life crisis. Yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Iya, iya, iya. Oke, aku serahin ke April ya. April bisa pimpin kita dalam dokumentasi. Mana April? Teman-teman sambil nunggu, jangan minta doamu dijawab Tuhan. Bilangnya gini, Tuhan, Oke, buat apa yang kau semua inginkan biarlah itu terjadi. Asik. teman-teman yang Oke, silakan April, maaf. belum on cam mungkin bisa on cam ya, guys.
Oke, aku mulai ya dari ini langsung aja ya teman-teman, soalnya kita nggak terlalu ambil banyak foto. Oke guys, kita ambil foto, kasih senyuman yang terbaiknya ya. Oke. Hitung, Pril. Oke, udah cukup. Oke, siap. Thank you, April. Thank you teman-teman yang sudah bergaya. Thank you juga Kotim yang udah bagiin kita baik banget dan udah jawab pertanyaan kita. Maaf waktunya sangat terbatas ya Kotim. Padahal aku yakin maksudnya teman-teman masih pengen banyak yang nanya gitu ya dan Kotim pengen jawab. Tapi teman-teman jangan sedih. Nah, teman-teman tadi kan udah dibagikan tuh ya TikToknya Kotim. Kalian bisa komen di sana, kalian bisa tanya-tanya. Nanti kita usahakan balas semuanya. Betul, Kevin? Teman saya, sahabat saya. Betul, betul. Betul, oke. Yang balesin sampai bingung. Kotim padahal nggak bales. Oke, jadi tadi banyak tuh Vin yang mau bantuin kamu, Vin. Katanya Vin. Jadi semangat ya, teman-teman yang mau bantuin Kevin jangan ngomong doang ya. Beneran bantuin ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mau sama-sama isi absensi. Nah, tadi udah dibagikan ya absensinya di chat. Jadi mohon teman-teman mengisi absensi dengan nama yang sebenar-benarnya. Karena tadi seperti yang aku infokan ya, itu kita ada giveaway teman-teman, kaos yang menarik banget tadi itu ya. Jadi teman-teman pastikan mengisi datanya dengan benar. Nanti kita salah kirim alamat kan bahaya gitu ya. Teman-teman sayang banget kalau sampai salah kirim. Jadi pastikan nih benar dan tepat dan benar-benar teman-teman. Oke, aku mau kasih waktunya buat teman-teman isi. Silakan. Nah, teman-teman panitia boleh bantu bagiin lagi ya absensinya biar lebih terlihat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Nah, mungkin teman-teman jangan leave dulu ya habis isi ya Kak Thomas ya, karena masih ada apa kok? Dari games ya. Iya dong, jangan leave dulu. Kita masih punya banyak hadiah, teman-teman. Ya, jangan leave dulu, jangan. Ya. Hadiahnya menarik, serius beneran. Asli. iPhone X. Iya, kalau kalian nggak mau ikutan nanti buat saya, jangan gitu. Oke, yuk diisi yuk absensinya yuk. Ada giveaway dari FHM. Iya, ada giveaway tadi. Nanti juga mau ada games sih teman-teman kita nih habis ini nih. Yuk, diisi. Oke. Udah ya, oke cukup ya waktunya ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman ini yang kita juga menanti-nanti nih ya. Sambil teman-teman yang belum isi absensinya nanti bisa diisi. Kita mohon isi sebenar-benarnya supaya nanti kita bisa kirimin hadiahnya dengan tepat juga teman-teman. Nah, ini sesi quiz. Oke, boleh dibantu panitia? Oke. Nah, wah mantap. Thank you. Thank you Yos. Udah done katanya. Siap. Nanti segera kalau kamu pemenangnya kita kirim dengan cepat. Melalui kayaknya apa ya? Pengumuman dulu ya, baru gamesnya. Oh iya, sorry. Ada pengumuman dulu dari Kevin. Maaf. Guys, terlalu semangat aku dengan hadiahnya, guys. Oke, silakan. Oke, teman-teman. Welcome home. Yeay. Jadi, beberapa pengumuman buat teman-teman bahwa kita nanti teman-teman jadi modelnya giveaway-nya, teman-teman isi ukuran bajunya, nanti di-spin sama panitia. H+3 atau H+4 itu diumumin di story kira-kira siapa pemenangnya. Nanti yang pemenangnya akan dihubungin melalui nomor WA, pastikan teman-teman cantumin juga nomor WA-nya, supaya bisa dikirimin ke daerahnya teman-teman. Misalnya teman-teman daerahnya di Manado tadi, tetap akan kita kirimin. Jadi teman-teman isi aja ya, akan ada 3 kaos yang akan kita bagikan. Setahu aku 3 ya, kalau lebih puji Tuhan gitu. Nah, nanti model kaosnya kayak ini. Oke, nah juga kita tadi udah disinggung sama Kotimi, kita juga puji Tuhan dapat dana juga berkat dari FHL untuk kita bagikan kepada yayasan, teman-teman. FHL ini apa sih? Jadi dia jualan baju, teman-teman. Dia kayak jualan baju
rohani, tapi tujuannya keuntungannya benar-benar untuk memberkati. Dan sekarang sudah kekumpul teman-teman dananya, dan kita akan sekitar 2,28K yang akan kita bagikan ke ini kalau teman-teman mau kepo ya, dia ada di Insight Unlimited teman-teman. Jadi teman-teman, aku mau beli juga deh kalau gitu, misalnya teman-teman ngeliat desainnya bagus gitu ya, terus mau beli aja, terus soalnya misalnya buat kado lain sebagainya, misalnya puji Tuhan kalau dapat giveaway-nya juga ya. Nah itu teman-teman bisa langsung di Insight Unlimited, namanya produknya FAL. Nanti teman-teman beli, itu sama aja teman-teman kayak donasi ke yayasan atau teman-teman yang membutuhkan. Nah, kita akan berikan dari hal-hal kecil, udah kekumpul 2.280 yang akan diberikan kepada ini Yayasan Harapan Lestari teman-teman. Kita mau ini sekolahan memberkati anak-anak dari SD, dari TK sampai SMP, dan kita mau memberkati dari hal-hal seperti ini. Kita yakin juga bisa menjadi berkat buat mereka, ya pastinya bisa buat memuliakan nama Tuhan juga. Nah, kita akan kasih dana tersebut ke sini teman-teman. Nah, itu tadi udah disinggung sama Kotimi. Thank you juga buat FHL yang sudah mendukung juga acara ini. Nah, ini juga ada. Nah, tadi udah disinggung juga sama Kotimi ya. Wah, ini lupa. Tapi teman-teman, kurang lebih ini gambaran grup kita teman-teman yang mau bertumbuh. Tadi bahasnya kan kalau di sini nggak mungkin breakout room, bahas bareng-bareng, ngobrol, curhat-curhatan gitu ya. Jadi untuk kita curhat-curhatan lebih dalam, untuk saling bertumbuh lebih dalam, gabung di Disciple Cell Group. Jadi modelnya nanti akan ini bareng-bareng, ini nanti bentuknya kecil-kecil gini, saling curhat nih, ada yang pakai love, ada yang pakai kacamata, ngikutin emotnya gitu ya. Dan nanti teman-teman akan ketemu saudara rohani juga teman-teman di sini, yang pasti buat teman-teman yang belum punya komunitas atau merasa masih kayaknya butuh komunitas yang membangun, silakan join. Nah, linknya di mana? Linknya aku bagiin habis ini tapi udah ada di atas, sebenarnya teman-teman bisa scroll. Linknya ini teman-teman, aku ketik deh, untung aku masih ingat linknya. Nah ini teman-teman linknya, jadi teman-teman bisa isi, nanti tim kami akan menghubungi gitu teman-teman. Nih ada ketuanya Kak Karen juga, bit.ly komunitas bertumbuh. Nggak ketik, bentar ya. Bertumbuh. Nah ini teman-teman linknya. Tapi harus di copy paste dulu teman-teman ya. Intinya teman-teman bisa daftar di sini ya. Oke. Nah, ini sosial media kami teman-teman, untuk teman-teman tahu Dynamic Blessing itu apa sebenarnya, komunitas yang bekerja sama tadi sama ya. Ada GPKDI yang pengajaran juga dari situ, tapi sebenarnya basis kita komunitas, makanya dari berbagai gereja pun bisa join. Nah, teman-teman juga karena pelayanan ini adalah pelayanan non-profit, maka dari itu teman-teman yang mau memberikan persembahan silakan kirim teman-teman. Mohon maaf banget belum ada QRIS yang bisa semua bank. Ini BCA teman-teman kalau mau berbeban hati untuk memberkati, sehingga nanti sampai juga ke rumah-rumah untuk memberkati setiap orang yang ada di rumah melalui kayak begini ya, web seminar maupun pemberian-pemberian yang sifatnya kayak tadi, silakan kirim ke sini teman-teman, bisa di barcode atau ketik 46616137. Oke, dan belakangnya dikasih angka 7 ya teman-teman. Oke, ini aja pengumuman dari aku. Habis ini teman-teman akan ada games terakhir dari Ko Thomas, pastinya seru banget. Dan teman-teman tadinya nyatet pasti akan menang dan mendapatkan hadiahnya. Oke, dari aku ini aja teman-teman. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Silakan Thomas. Oke, nah ini dia tadi waktunya kuis yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman. Jadi siapkan smartphone kalian, ya smartphone, siapkan. Boleh dibantu tampilkan. Nah teman-teman tinggal join di websitenya teman-teman pakai Google Chrome atau internet ya, harusnya juga bisa di joinmyquiz.com. Nah kodenya nanti dia minta kode, teman-teman tinggal masukin 999